Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yang terhormat Kak Madbigus SMK Negeri 1 Binangun, Kak Sri Utami SPD MM. Yang saya hormati kakak-kakak pembina SMK Negeri 1 Binangun. Yang saya hormati segenap Dewan Guru dan karyawan SMK Negeri 1 Binangun. Adik-adikku segenap kakak senior, anggota Dewan Ambalan yang saya sayangi, dan adik-adikku semua peserta PTA yang berbahagia. Pada kesempatan ini, marilah kita memanjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat berkumpul, dapat bermuwajahah, karena kita masih diberi kesempatan, kita masih diberi keimanan, masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga sholawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantaran beliau kita memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semua, kaum muslimin dan muslimat, kelak akan mendapat dari beliau syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini, alhamdulillah, kita dipertemukan oleh Allah, walaupun dalam kondisi seperti ini, yaitu masih adanya COVID-19. Sehingga pertemuan ini diadakan secara virtual. Apapun bentuk pertemuan ini tidak menjadi penghalang bagi kita, apalagi kita sebagai pramuka yang harus selalu siap dengan kondisi, dengan keadaan apapun. Di sini senang, di sana senang. Adik-adikku yang berbahagia, pada kesempatan ini kakak ingin mengucapkan selamat datang di Pangkalan 110108139140 di Ponegoro Kartini, Pangkalan SMK Negeri 1 Binangun. Karena kalian akan resmi menjadi siswa-siswi SMK Negeri 1 Binangun. Adik-adikku semuanya yang berbahagia, kalian adalah anak-anak terpilih, anak-anak terbaik setelah melalui berbagai proses dari hampir ribuan yang berminat sekolah di SMK Negeri 1 Binangun. Akhirnya kalian terpilih bisa masuk SMK Negeri 1 Binangun. Maka dari itu, pada kesempatan ini pula saya ingin mengajak kepada kalian semua, marilah kita belajar bersama dengan kakak senior, dengan para pembina, dengan bapak ibu guru, dengan karyawan SMK Negeri 1 Binangun, sehingga kita bisa mengembangkan bakat kita masing-masing. Kita saling mengasihi, saling menyayangi, saling mengingatkan seperti anak dengan orang tua.
seperti kakak dengan adik, dan sebaliknya. Tidak ada istilah balas dendam, tidak ada istilah menghukum, dan lain sebagainya. Adik-adikku semuanya, Pramuka adalah organisasi atau gerakan kepenegakan yang menjadi wadah pendidikan kepramukaan di Indonesia. Organisasi Pramuka juga menjadi organisasi ekstrakurikuler wajib di SMK Negeri 1 Binangun dan di sekolah yang lain. Di masa pandemi virus COVID-19 ini, Pramuka SMK Negeri 1 Binangun tetap aktif dalam pelaksanaan program kerja dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Karena sampai saat ini sekolah belum boleh melaksanakan pembelajaran tatap muka, maka Dewan Ambalan di PON Negoro Kartini, Gudeg 11.01.08.139.140, Pangkalan SMK Negeri 1 Binangun mengadakan kegiatan PTA, penerimaan tamu ambalan secara virtual, melalui Google Classroom, Google Meet, dan streaming YouTube dalam pelaksanaannya. Sekali lagi, marilah saya mengajak kepada kalian semuanya dan kepada diri saya sendiri. Marilah kita menjadi seorang pramuka yang berpengetahuan luas dan mempunyai semangat berkembang tanpa batas, khususnya di bidang pramuka. Akhir kata, marilah setiap langkah kita, setiap detak jantung kita ingatkan kepada Allah yang Maha Kuasa. Marilah segala sesuatu yang kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua kelak menjadi orang-orang yang sukses. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Akhir qoli, billahi fisabilil haq, fastabihul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita sudah berada di kediaman Kak Budi Rahmanto dengan Kak Budi. Kak, selamat siang. Selamat siang. Oke. Kali ini kakak akan bertanya-tanya sedikit ke Kak Budi ini mengenai gudeg SMK Negeri 1 Binangun. Langsung aja ya Kak. Ya. Yang pertama, sejarah gudeg SMK Negeri 1 Binangun itu gimana sih Kak? Mungkin bisa diceritakan singkat. Baik, terima kasih Adik dari pangkalan atau dari pengurus Dewan Ambalan Gudeg SMK Negeri 1 Binangun ya Adik ya. Iya Kak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Baik, pada kesempatan hari ini sebelum saya ucapkan terima kasih pada Adik pengurus Dewan Ambalan dari Gudeg SMK Negeri 1 Binangun yang berkenan datang di rumah kakak yang jauh-jauh dari Binangun ke Cilacap. Jadi pada saat ini untuk Gudeg SMK Negeri 1 Binangun ya, kalau dilihat dari sejarahnya SMK Negeri 1 Binangun, Gudeg SMK Negeri 1 Binangun itu sudah hitung sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2021, berarti kurang lebih sudah ada sekitar 13 tahun jalan ya, 13 tahun jalan. Berkaitan dengan kepramukaan atau Gudeg SMK Negeri 1 Binangun, itu awal-awalnya itu berdiri Gudeg SMK Negeri 1 Binangun itu pada tahun 2008 itu awal berdirinya SMK Negeri 1 Binangun, dan juga sekaligus mengawali untuk pembukaan atau membuka Gudeg SMK Negeri 1 Binangun sebagai wadah kegiatan kepramukaan di Gudeg SMK Negeri 1 Binangun. Tepatnya itu dulu pada saat saya mengawali sebagai pembina Gudeg SMK Negeri 1 Binangun tahun 2008, itu memang belum banyak pembina, hanya sekitar 2 orang sebagai pembina putra dan pembina putri, termasuk saya sebagai pembina putranya. Dan dulu saya itu berinisiatif bahwa SMK Negeri 1 Binangun harus memiliki gudeg sendiri dan mempunyai nomor gudeg sebagai pangkalan yang ada di SMK Negeri 1 Binangun. Maka dari inisiatif itu saya mendaftarkan ke Pakuati Ranting di Kecamatan Binangun, intinya meminta surat keterangan atau meminta SK bahwa ada SMK baru di SMK Negeri 1 Binangun untuk bisa didaftar sebagai gudeg SMK Negeri 1 Binangun. Pada saat itulah setelah konsultasi dengan Pakuati Ranting Binangun disetujui dan mendapatkan SK dari Pakuati Ranting Binangun, yaitu SK pendirian Gudeg SMK Negeri 1 Binangun itu pada tahun 2008, tepatnya itu tanggal 14 Agustus 2008. 14 Agustus 2008 kita resmi sebagai Gudeg SMK Negeri 1 Binangun. Berkaitan bersama dengan itu juga pas 14 Agustus kita melaksanakan kegiatan Hari Pramuka pada saat itu. Hari Pramuka dan sekaligus meresmikan Gudeg SMK Negeri 1 Binangun pada tahun 2000. Itu sejarahnya, awalnya berdiri SMK Negeri 1 Binangun dan gudegnya. Jadi tahun 2008 itulah awal mulanya kita istilahnya mengawali agar kepramukaan di SMK Binangun bisa berjalan dengan baik, maka dibuatlah wadah gerakan pramuka di dalam suatu gudeg yang saya namakan itu Gudeg SMK Negeri 1 Binangun. Gitu deh. Berarti sudah cukup lama ya Kak ya? Ya, hitung dari 2008 sampai sekarang 2021 jalan ya kurang lebih sudah 13 tahun Gudeg SMK Negeri 1 Binangun. Terus lanjut pertanyaan yang kedua, sejarah tercetusnya nama Ambalan Diponegoro dan LA Kartini mungkin bisa diceritakan. Baik, jadi setelah kami pada saat itu sebagai pembina mendirikan Gudeg SMK Negeri 1 Binangun, pada saat itu peserta belum banyak, peserta didiknya dan juga anggotanya juga belum banyak, karena awal tahun berdirinya SMK Negeri 1 Binangun kurang lebih pada saat itu
saya selaku pembina itu mengelola peserta diklat atau anggota pramuka sekitar 144 anak, ya, 144 anak anggota. Itu kami dengan pembina putri itu mengadakan kegiatan-kegiatan pada saat itu dari 144 itu untuk bisa melengkapi daripada kepengurusan di Gudeg, maka kami harus membentuk Dewan Ambalan sebagai alat untuk membantu kelancaran kegiatan kepramukaan yang ada di Gudeg SMK Negeri 1 Binangun. Karena untuk pembina sendiri hanya berdua pada saat itu untuk melatih peserta didik 144 itu kesulitan. Memang pada saat itu dari 144 itu peserta putrinya hanya 11 orang, pada saat itu 11 orang, yang lainnya adalah putra, sehingga pada saat itu dominan untuk ambalan itu ambalan putra dan ambalan putri, walaupun belum memenuhi jumlahnya, kalau 11 orang hanya satu sangga, tetapi dalam usulan untuk Gudeg itu tetap dijadikan satu ambalan. Nah, awalnya itu dari 144 itu saya berdua dengan pembina putri. Sebelum membentuk ambalan, saya mempersiapkan dulu. Pada saat itu saya menyeleksi dari 144 siswa itu, saya seleksi untuk saya jadikan terlebih dahulu sebagai pramuka penegak. Pramuka penegak saya ambil dari peserta yang aktif itu 20 orang. 20 orang saya jadikan peserta yang aktif sebagai pramuka penegak. Kemudian saya kukuhkan menjadi pramuka penegak Bantara. Terlebih dahulu 20 orang itu. Setelah saya jadikan pramuka penegak Bantara, kemudian selang berapa minggu saya adakan pelatihan dan juga saya adakan pembinaan. Dari 20 orang itu kemudian saya jadikan pengurus Dewan Ambalan yang ada di SMK Negeri 1 Binangun dari 20 orang itu. Pada saat itu belum saya kasih nama, yang penting sudah terbentuk kepengurusan dari 20 anggota itu. Nah, setelah 20 anggota itu terbentuk kepengurusan Dewan Ambalan, kemudian saya dengan pembina pada saat itu dengan anak-anak juga berembuk kira-kira itu nama yang pas itu ambalannya apa. Nah, berembuk dengan rembuk, musyawarah dengan peserta, ya pengurus Dewan Ambalan yang pada saat itu yang awal itu kita menemukan nama istilahnya itu adalah Diponegoro dan Era Kartini. Mengapa kita menggunakan istilah Diponegoro dan Era Kartini? Pertama, Diponegoro merupakan orang Jawa dan juga itu sebagai pejuang kemerdekaan, dan juga kita salut bahwa Pangeran Diponegoro itu istilahnya orang yang benar-benar bisa kita teladani sebagai kepemimpinannya dan juga bisa merakyat dengan masyarakat, sehingga itu pas untuk kita jadikan sebagai ambalan Diponegoro untuk pengurusannya. Kemudian yang untuk Era Kartini yang putri adalah ambalan Era Kartini. Mengapa kita mengambil Era Kartini? Karena beliau juga jasa-jasa sebagai seorang perempuan, emansipasi wanitanya itu juga mendorong agar para anggota-anggota pramuka putri itu jangan sampai kalah, jangan sampai istilahnya itu jauh atau di bawah daripada Era Kartini. Era Kartini pada saat itu bisa memperjuangkan wanita itu bisa serba bisa, kenapa sekarang tidak? Sehingga dari yang putri mengusulkan Era Kartini. Maka pada saat itulah di Gudeg SMK Negeri 1 Binangun membentuk ambalan putra dinamakan ambalan Diponegoro, kemudian ambalan putri dinamakan ambalan Era Kartini. Nah, setelah terbentuk ambalan itulah kita membuat logo, membuat badge istilahnya ambalan, dan sekaligus di situ dicantumkan istilahnya bentuk-bentuk logonya, ya, termasuk di situ ada warna-warnanya, ada juga identitas pangkalan atau gudegnya, itu untuk memudahkan dan juga untuk mengingat bahwa kita ambalan Diponegoro dan Era Kartini itu berada di pangkalan atau gudeg SMK Negeri 1 Binangun. Itu deh untuk sejarahnya mengapa kita
mengambil ambalan di Ponorogo dan Arapati ini. Jadi intinya adalah mereka beliau-beliau itu adalah para pejuang-pejuang yang perlu kita contoh dan patut kita teladani agar nanti para anggota pramuka itu semangatnya, jiwanya tidak lepas, tidak jauh beda semangatnya daripada para pahlawan-pahlawan itu, yaitu di Ponorogo dan Arapati. Siap. Oh ya, mohon maaf kalau mungkin ada suara motor karena dekat dengan jalan. Kita lanjut pertanyaan yang berikutnya. Mungkin untuk pertanyaan berikutnya bisa dijelaskan struktur pembina di Gudeg SMK Negeri 1 Binangun, Pak. Baik, untuk struktur di Gudeg SMK Negeri 1 Binangun itu pada saat membentuk struktur itu kita tidak asal membuat struktur, tapi kita tetap mengacu pada peraturan atau SK Kuartir Nasional. Di dalam SK Kuartir Nasional itu di situ sudah diatur, ada petunjuk, ada pelaksananya, bagaimana cara tata mengelola gugus depan di suatu pangkalan. Di mana di dalam SK Kuarnas itu gugus depan itu harus memiliki kepengurusan. Di antaranya kepengurusan di dalam gugus depan itu ada Mabigus, Majelis Gugus Depan, ada juga gugus depan itu sendiri. Nah, di mana pada saat itu untuk membentuk gugus depan yang pertama dilakukan oleh saya selaku pembina pada saat itu adalah membentuk kepengurusan Majelis Pembimbing Gugus Depan terlebih dahulu, yaitu Mabigus. Yang mana Mabigus itu diketuai oleh kepala sekolah selaku Kamabigus, siapapun kepala sekolahnya otomatis menjadi Kamabigus dan beberapa anggota Mabigus pada saat itu. Kemudian selama Mabigus itu terpilih atau terbentuk, kemudian dilantik oleh Wakil Ranting Binangun. Kemudian pelaksanaan pemilihan itu dilaksanakan melalui musyawarah gudeg, namanya musyawarah gudeg, di mana di musyawarah gudeg itu membentuk Mabigus dan juga membentuk pengurusan gudeg. Nah, pengurusan gudeg itu terdiri dari ketua gudeg, kemudian sekretaris gudeg, dan juga anggota gudeg. Untuk struktur ketua gudeg itu dipilih dari para pembina pramuka, baik itu penegak putra maupun penegak putri. Dalam musyawarah gugus depan itu memilih salah satu untuk ditunjuk menjadi ketua gudeg. Ya, karena pada saat itu unsur pembina di SMK Negeri 1 Binangun itu memang belum banyak, hanya beberapa orang. Kemudian pada saat itu saya ditunjuk untuk menjadi ketua gudeg melalui pelantikan Kamabigus yang melantikan Kamabigus dan beberapa sekretaris dan anggota. Ya, dalam struktur itu nanti ada ketua gudeg, ada sekretaris, kemudian ada pembina gudeg. Ya, pembina gudeg ini untuk pelaksanaan kegiatan sehari-hari dalam kegiatan pelatihan di kepramukaan yang ada di sekolah Binangun. Di struktur organisasi itu ada ketua gudeg, ada sekretaris, ya, dilengkapi dengan bendera juga boleh. Kemudian ada pembina gudeg. Pembina gudeg berarti ada pembina gudeg putra, ada pembina gudeg putri, kemudian baru anggota pramuka. Anggota pramuka di sini yaitu berarti penegak putra dan penegak putri. Itu untuk susunannya ya di dalam kepramukaan yang ada di SMK Negeri 1 Binangun. Gitu, bro. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kegiatan yang rutin dilaksanakan di Gudeg SMK Negeri 1 Binangun apa aja, Kak? Untuk kegiatan rutin yang dilaksanakan di Gudeg SMK Negeri 1 Binangun, yang jelas dalam pelaksanaan itu kita selaku pembina tidak asal melaksanakan kegiatan, tapi ada dasar dan ada acuannya. Yang pertama, acuan pelaksanaan kegiatan di Gudeg itu kita itu hasil dari adanya musyawarah kerja ranting. Dari musyawarah kerja ranting atau musran, musyawarah kerja ranting itu atau rakran, istilahnya kalau musran adalah pemilihan ranting lah ya, kalau tahunan berarti rapat kerja ranting atau rakran. Dari rakran itu kita mendapatkan program dari Kuaran, di mana Kuaran itu program dari cabang dari daerah dan seterusnya. Nah, itu yang kami kembangkan di dalam kegiatan di SMK Negeri 1 Binangun untuk gudegnya. Jadi dari hasil rakran itu dikembangkan di pembina gudeg atau di ketua gudeg untuk menjadi program kegiatan di SMK Negeri 1 Binangun. Di antaranya kegiatannya itu ada kegiatan wajib,
ada kegiatan pilihan, ada kegiatan partisipasi. Kegiatan wajib adalah kegiatan yang rutin dilaksanakan di pangkalan atau di gudang SMK Negeri 1 Binangun, yang mana kegiatan itu diantaranya kegiatan rutin latihan kepramukaan, ya, latihan kepramukaan yang dilaksanakan setiap hari Jumat sore, yaitu selama 2 jam, yaitu jam 2 sampai jam 4 itu pelaksananya, rutin itu kegiatan wajib, karena pada saat itu memang pramuka itu wajib mengikuti kegiatan, ya, sehingga pertama kegiatan wajib. Di samping kegiatan wajib rutin untuk pramukaan, juga ada kegiatan pilihan. Kegiatan pilihan itu kegiatan yang dilaksanakan tidak rutin setiap hari Jumat, tapi bisa bulanan, bisa semesteran, bisa tahunan. Di antaranya kegiatan pilihan itu mengadakan kegiatan bakti masyarakat, membantu kegiatan penghijauan di lingkungan masyarakat. Kemudian ada juga kegiatan umpamanya jelajah wilayah di Binangun, ya, itu dilaksanakan tidak rutin setiap minggu atau bulan, tapi sesuai dengan jadwal. Ada juga kegiatan yang kita laksanakan rutin juga, yaitu kegiatan pelantikan penerimaan tamu ambalan. Itu rutin dilaksanakan setiap awal tahun pembelajaran. Kita melaksanakan kegiatan penerimaan tamu ambalan, misalnya PTA. Nah, PTA itu dilaksanakan di awal tahun, yaitu istilahnya menerima adik-adik baru pramuka yang tadinya di tingkat penggalang SMP menjadi pramuka penegak di SMK Negeri 1 Binangun. Itu dilaksanakan setahun di awal tahun. Nah, setelah itu juga diadakan juga kegiatan pelantikan pramuka penegak bantara. Pramuka penegak bantara dilaksanakan itu biasanya itu di semester 1, ya, di kelas 10, atau di semester 2 di kelas 10, tergantung daripada materi yang sudah disampaikan oleh pembina, apakah sudah lengkap atau belum. Karena apa? Untuk bisa menjadi pramuka penegak bantara kan harus diikuti oleh peserta didik atau anggota pramuka secara rutin, harus aktif, dan juga bisa menyelesaikan syarat-syarat yang harus diikuti untuk sebagai pramuka penegak bantara, yaitu pengisian SKU, syarat kecakapan umum, ya, itu sebagai syarat untuk bisa dilantik atau naik menjadi kecakapan istilahnya umum menjadi penegak bantara. Di samping itu juga ada kegiatan, di samping SKU ada juga kegiatan TKK. TKK itu untuk mengukur keterampilan daripada siswa atau peserta didik atau anggota pramuka untuk mencapai TKK itu harus mengikuti pelatihan-pelatihan atau ujian-ujian menggunakan istilahnya SKK, syarat kecakapan khusus, ya, sehingga akan menghasilkan TKK, syarat kecakapan khusus. Karena nanti kalau sudah, kenapa diadakan kegiatan itu TKK? Karena nanti TKK itu wajib diikuti, dan juga nanti akan diakumulasi TKK itu supaya anggota pramuka bisa mengambil menjadi pramuka Garuda, ya, anggota pramuka Garuda. Tapi tentunya untuk menjadi anggota pramuka Garuda tidak hanya sebatas cukup bantara, tidak, tapi ada syarat-syarat yang harus diikuti. Di antaranya setelah kegiatan bantara selesai, maka anak juga harus mengikuti tingkat lanjutannya, yaitu kegiatan menuju ke pramuka penegak laksana. Nanti dari penegak laksana itu melalui latihan rutin, sama seperti penegak bantara, mereka juga harus mengikuti aturan, harus menyelesaikan SKU, mengambil TKK, sehingga nanti pada saat selesai menjadi pramuka penegak laksana itu mereka sudah mempunyai banyak TKK yang kemudian sama pembina bisa diusulkan menjadi pramuka Garuda, tentunya melalui seleksi dari tingkat gudeg, ranting sampai dengan cabang. Yaitu untuk kegiatan yang dilaksanakan ada penegak bantara, ada penegak laksana. Di samping itu ada juga kegiatan gladian pimpinan satuan, atau Dianpinsa. Itu juga rutin dilaksanakan, ya, tujuannya untuk mencari kader-kader pramuka atau pemimpin-pemimpin dalam gerakan pramuka, terutama itu melatih para ketua sangga. Dengan adanya gladian pimpinan sangga ini, agar para pemimpin atau para ketua sangga dan wakil sangga benar-benar nanti bisa mengelola anggotanya, di anggota sangga itu dengan baik dan benar, sehingga nanti akan menghasilkan pramuka-pramuka istilahnya yang ada di gudeg itu menjadi pramuka yang memiliki keterampilan dan pengetahuan tentang kepramukaan yang lebih baik lagi. Itu kegiatan yang harus
rutin dilaksanakan. Di samping ada kegiatan partisipasi. Kegiatan partisipasi adalah kegiatan yang diikuti oleh gudeg dan peserta, yaitu mengikuti kegiatan lomba-lomba di tingkat ranting, lomba-lomba di tingkat wajah, maupun lomba-lomba di tingkat daerah atau mungkin nasional. Itu untuk partisipasi kita mengikuti kegiatan. Di mana kegiatan-kegiatan yang telah diikuti partisipasi oleh Gudeg SMK Negeri 1 Binangun, alhamdulillah dari tahun 2008 sampai tahun 2020 itu prestasi-prestasi di Gudeg SMK Negeri 1 Binangun itu sudah tidak, istilahnya tidak kalah ya, maksudnya banyak sekali prestasi yang diraih oleh anak-anak atau anggota-anggota pramuka di Gudeg. Di antaranya di tingkat parti ranting, jelas anggota Gudeg SMK Negeri 1 Binangun sering meraih juara umum atau juara 1 baik putra maupun putri. Kemudian di tingkat cabang, di tingkat kabupaten, alhamdulillah pernah meraih juara umum sebagai pramuka penegak untuk kegiatan Gladian Widya ya Gladi Widya Pramuka Wijaya Kusuma, pernah meraih juara 1 juara umum. Nah, kemudian mewakili sebagai peserta terbaik itu untuk lanjut ke tingkat daerah, itu pada tahun 2008 ya, mewakili SMK Negeri 2018 ya, SMK Negeri 1 Binangun mengikuti di Jawa Tengah ya. Itu penegak putra yang mewakili, alhamdulillah sampai tingkat daerah. Kemudian juga kegiatan-kegiatan partisipasi di luar tingkat ranting, cabang, dan daerah. Pernah juga mengikuti kegiatan lomba-lomba kepramukaan lintas wilayah, pernah mengikuti jelajah wilayah di Kota Ciamis, pernah ikut ke sana, di Kota Banjar juga pernah ikut di sana. Ya, sebenarnya banyak sekali kegiatan partisipasi yang pernah diikuti oleh anggota-anggota pramuka SMK Negeri 1 Binangun. Jadi intinya SMK Negeri 1 Binangun itu sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang banyak prestasi yang diraihnya. Ya, nanti bisa adik-adik lihat ya di Sanggar Pramuka, alhamdulillah ya SMK Negeri 1 Binangun sudah punya Sanggar Pramuka. Bisa dilihat di sana banyak piagam-piagam dan juga piala-piala kejuaraan yang pernah diikuti. Jadi itu intinya kegiatan yang dilaksanakan, ada kegiatan rutin, kegiatan wajib, ada kegiatan pilihan atau kegiatan partisipasi. Itu Kak, Anude. Cukup banyak juga ya Pak prestasinya untuk Ya, alhamdulillah ya. Ya, pertanyaan selanjutnya, mungkin kesan dan pesan untuk Gudeg SMK Negeri 1 Binangun untuk kedepannya dari kakak sendiri mungkin. Baik ya, untuk kesan dan pesannya, yang jelas kesannya selama saya menjadi pembina ya di SMK Negeri 1 Binangun, banyak sekali kesan-kesan yang saya dapatkan. Di antaranya yang tadi saya sampaikan, dari awal pendirian sampai melaksanakan kegiatan, sampai dengan banyak prestasi-prestasi yang diraih di Gudeg SMK Negeri 1 Binangun, itu sangat sekali berkesan, dan alhamdulillah itu semua membawa istilahnya positif bagi para anggota pramuka yang ada di Gudeg SMK Negeri 1 Binangun, dan juga menjadi kebanggaan ya, menjadi kebanggaan di wilayah Kecamatan Binangun, yaitu SMK Negeri 1 Binangun banyak mengukir prestasi-prestasi melalui kegiatan kepramukaan. Sehingga saya sangat bangga sekali dengan adanya Gudeg SMK Negeri 1 Binangun dengan prestasi-prestasi itu. Semoga prestasi-prestasi itu tetap dipertahankan dan ditingkatkan kembali agar nanti Gudeg SMK Negeri 1 Binangun itu akan semakin jaya, akan semakin maju, dan semakin disenangi oleh anggota-anggota pramuka, apalagi anggota-anggota pramuka nanti yang baru nanti hadapinya, dan juga tidak henti-hentinya terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan kepramukanya di SMK Negeri Binangun, dan jangan sampai istilahnya pantang menyerah atau jangan sampai surut kegiatannya, tetap harus jalan, tetap harus dilaksanakan dan sebaik-baiknya. Nah, kemudian pesan dari kakak, semoga SMK Negeri 1 Binangun, siapapun pembina yang melaksanakan kegiatannya,
dan siapapun pengurus Dewan Ambalan yang melaksanakan kegiatannya selalu menjaga kekompakan, selalu menjaga kebersamaan, juga selalu semangat untuk menjalankan kegiatan-kegiatan kepramukaan yang ada di SMK Negeri 1 Binangun. Istilahnya selalu meraih prestasi-prestasi itu, dan kalau bisa lebih banyak lagi prestasi yang diukir, dan juga jangan bosan-bosannya untuk melatih adik-adiknya sampai dengan benar-benar tercapai yang diinginkan untuk Budak Prasmoni 1 Binangun. Yang dalam hal ini yang pesan kakak yang ingin saya sampaikan yang memang belum bisa rampung kegiatannya atau belum bisa terlaksana, yaitu untuk penegak Garuda. Penegak Garuda SMK Negeri 1 ini sudah sering merintis, tapi memang belum bisa terwujud dengan baik. Maka kakak minta nanti adik-adik harus benar-benar bisa mewujudkan, apalagi yang sudah penegak laksana harus benar-benar bisa lanjut terus mengambil istilahnya sampai tingkatan pramuka Garuda atau penegak Garuda, karena itu akan menjadi suatu kebanggaan bagi peserta didik maupun juga suatu kebanggaan bagi pembina maupun Gudep itu sendiri. Karena dengan semakin banyak pramuka Garuda yang ada di Gudep itu menunjukkan bahwa pramuka-pramuka yang ada di Gudep itu, terutama di SMK Negeri 1 itu, menunjukkan bahwa pramukanya itu eksis. Berarti anak-anaknya tentunya akan menjadi suri teladan contoh bagi adik-adiknya, karena pramuka Garuda adalah pramuka yang benar-benar sudah pilihan dan juga menjadi contoh bagi adik-adiknya, dan juga tentunya akan lebih baik lagi atau maju lagi kawan-kawan Gudep SMK Negeri 1 Binangun. Mungkin itu yang boleh saya sampaikan dari penjelasan kakak berkaitan dengan Gudep SMK Negeri 1 Binangun. Terima kasih sekali Kak sudah berkenan untuk diwawancara. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Ya, sekian wawancara kita dengan Kak Budi. Semoga memberi inspirasi. Jaya terus Pramuka SMK Negeri 1 Binangun. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.